God, love people, love my neighbor as myself, my brother, my sister, everybody love somebody. Hai semuanya, kalau kemarin kita udah bahas banyak soal kebenaran, kita bahas apa itu kebenaran, kita bahas kebenaran siapa yang benar. Kali ini kita bakal bahas basic dari kepercayaan kita. Apakah Tuhan itu beneran ada atau enggak? Apalagi di masa-masa lagi banyak penderitaan. Biasanya kalau Tuhan kayak diem dan kayak nggak seakan-akan nggak berbicara, kita malah juga suka bertanya, Tuhan mana? Tuhan nggak ada kayaknya. Dan orang-orang yang kepintaran juga akan bilang gini, kalau lu lihat sendok bengkok di gelas, kalian tahu ya, yang sendok dilihat dari samping, yang gelas berisi air, itu bengkok. Kalau mata aja bisa salah lihat, apalagi yang gak kelihatan, kemungkinan untuk salah juga ada. Makanya kalau misalnya berandai-andai ada Tuhan, itu terlalu jauh. Mending ya yang kelihatan aja yang dipercaya. Wait, kalau kita cuma percaya yang gak kelihatan, kalau kita cuma percaya yang kelihatan, kita juga nggak bisa percaya sama oksigen, kita nggak bisa percaya sama otak kita yang kita juga nggak lihat. Mungkin kita perlu belok dulu baru kita percaya. Atau kita juga nggak percaya sama angin yang bisa meniup ratusan rumah dalam sekali hembusan. Which is kita akan bilang itu keadaan yang aneh karena ada rumah yang terbang. Kita harus bisa percaya bahwa angin itu ada tanpa kita harus melihat angin itu, karena kita bisa merasakan exactly the same. Tuhan juga kita bisa sense it. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan setiap orang, human being dari dulu sampai sekarang, selalu meng-create sosok yang divine, sosok yang lebih agung dan lebih tinggi, which is mereka sebut sebagai ilah atau Allah. Dan kali ini kita bakal bahas bukti-bukti apa aja yang membuat kita orang-orang Kristen percaya bahwa kita bukan percaya sama Tuhan yang gak ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu beneran ada. Tapi kalau orang tanya, kita bener-bener bisa jelasin. Yang seperti hari kemarin gue udah bilang bahwa kita harus uji semuanya sampai kita juga tahu apa yang kita percaya. Dan kali ini yang kita uji adalah apakah benar Tuhan itu ada. Buku yang gue baca kali ini memudahkan kita untuk bisa lebih paham dengan menyingkat kata God menjadi God, yaitu goodness, O-nya origin, dan D-nya design. Kita mulai dari G, goodness. Ini berbicara tentang kebaikan, hukum moral. Ada 3 statement. Yang pertama adalah moral law itu implies a moral lawgiver. Artinya kalau ada hukum moral, maka ada si pemberi hukum. Dan kalau ada objektif moral, itu kalimat kedua, there is an objective moral, maka there is an objective moral lawgiver. Jikalau ada moral law yang objektif, maka ada si pemberi moral yang objektif. Dan disinilah Paulus pernah menuliskannya di Roma pasal yang kedua. Gue bacain Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertama, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, which is gak ada satu manusia yang lewat, ini semua, mau believer atau non-believer, semua itu yang menghakimi orang lain, karena mereka punya standar. Well, ini aneh, dan standarnya bisa sama. Orang di Afrika, orang di Amerika, orang di Indonesia, semua tahu bahwa memperkosa itu adalah sesuatu yang jahat. Mencuri adalah sesuatu yang jahat. Membunuh adalah sesuatu yang jahat. Lakukanlah segala sesuatu yang ingin engkau terima. Karena aku tidak mau dibunuh, maka membunuh itu menjadi salah. Disinilah semua orang memiliki standar moral yang sama. Maka disimpulkanlah ada standar yang objektif.
Karena ada standar yang objektif, maka ada pemberi standar yang objektif, yaitu Tuhan. Yang kita yakini bahwa dia adalah pemberi standar itu. Dia memberikan hati nurani kepada setiap manusia. Yang kedua adalah origin. Penemuan-penemuan Albert Einstein, penemuan Hubble, banyak penemuan-penemuan yang membuktikan secara objektif bahwa bumi dan seluruh dunia memiliki awal mula, memiliki beginning. Dan statement ini akan membantu kita untuk mengerti kenapa penting banget untuk adanya pencipta. Karena everything that had a beginning has a cause. Segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab. Dan universe memiliki permulaan. Sehingga universe memiliki penyebab. Siapa penyebabnya? Atau apa penyebabnya? Kalau misalkan teori Darwin mengatakan bahwa penyebabnya adalah Big Bang, itu akan kita lebih sulit lagi mengerti. Karena something cannot come from nothing. Gak mungkin ada sesuatu yang bisa ada tanpa ketidakadaan. Maka kita percaya pasti ada yang eksis sebelum segala sesuatu ini dibuat atau di-create. Dan disinilah kita percaya bahwa setiap hukum-hukum tentang dunia ini yang memiliki awal, kita mempercayai bahwa harus ada sosok yang menciptakan untuk bisa lebih logik atau kita bisa pahami. Yang ketiga adalah desain. Segala sesuatu yang memiliki kompleksiti yang tinggi, misalnya ada picture, gambar yang super rumit atau sistem yang super rumit di dalam komputer atau di dalam piano, sebuah sistem senar yang berdentingan satu dengan yang lain, itu pasti ada penciptanya dan tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Every complex design has a designer. Itu premis nomor 1. Premis nomor 2, the universe has a highly complex design. Universe ini memiliki desain yang kompleks. Sehingga kesimpulannya adalah the universe has a designer. Dunia ini memiliki si pendesain, pencipta. Dan disinilah penting sekali untuk kita boleh ngelihat secara clear bahwa gravitasi itu bisa presisi karena memberikan kehidupan. Tanpa gravitasi yang angka sekarang, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Bahkan oksigen pun 21% di atmosfer, kalau misalnya lebih dikit aja, bakal terjadi banyak sekali kebakaran. Tapi kalau kurang dikit aja, semua orang akan kekurangan oksigen di dunia ini dan tidak bisa bernapas. Dan banyak lagi fine tuning ini istilahnya fine tuning artinya ditune secara tepat dan presisi untuk sebuah kehidupan di dunia ini. Dan bagaimana mungkin sesuatu desain yang begitu kompleks ini terjadi secara kebetulan tanpa seorang pencipta. Maka dari melihat tubuh kita sebagai human life yang kita juga memiliki jantung yang berdetak dengan sendirinya, kita tanpa harus mengkontrol. Kalau misalnya kita lupa ngedetakin akhirnya kita mati. Ini jantung akan terus berdetak walaupun kita tertidur. Dan itu Tuhan yang ciptakan. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan otot yang bisa dikontrol oleh otak, tetapi ada juga otot yang dikontrol oleh refleks, yang which is itu terus menerus bergerak. Dan disinilah kita percaya bahwa semua sistem desain yang diciptakan itu terlalu indah untuk terjadi secara kebetulan. Maka di sini saya percaya bahwa ada desainer paling handal, paling pro untuk bisa membuat semuanya ini. Maka itu kita boleh sama-sama melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai gambarnya. Kita diciptakan seturut dengan gambarnya. Diciptakanlah manusia laki-laki dan perempuan. Maka disitulah kita memiliki amazing talents dan kita punya spiritual gifts untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita boleh sama-sama memuji Tuhan sama seperti Daud ketika dia memuji Tuhannya di Mazmur pasal 145 ayat yang keempat. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu.
semar kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Cukup sulit untuk kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu eksis, karena segala yang diciptakan sudah jelas membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu eksis dan Dia menciptakan kita. Mari kita sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan, dan besok kita bakal bahas lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa yang menciptakan Tuhan? Dan kita mau terus sama-sama belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas beberapa bulan ke depan. Oke, thank you and God bless you all. Love God, love people, love my neighbor as myself, my brother, my sister, everybody.